Shalom. Shalom. Gimana nih kabarnya selama seminggu ini? Semoga baik-baik saja ya di rumah. Saat ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan menyiapkan hati sama-sama untuk datang kepada Tuhan. Untuk sama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah. Bersyukur selama 1 minggu ini sudah diberkati oleh Tuhan. Udah dituntun sama Tuhan. Di saat kamu gak punya arah, di saat kamu susah, Tuhan selalu ada. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku. Mari kita berdoa, saya antarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih berkat-Mu yang telah Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun online, kami dapat bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah remaja pada malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir.
Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau ngapa, Mesya? Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Mari kita pujikan Allah sumber kuatku. Yang di rumah sambil bangkit berdiri ya. Yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Mari kita pujikan dari awal. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Boleh duduk kembali. Saat ini saudara, mari kita mulai masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Rasakan berkat-berkat Tuhan yang tercurah setiap hari saudara. Bersyukur sama Tuhan atas berkat Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan yang selalu ada buat kita. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita, baik di saat susah maupun di saat senang. Mari kita pujikan satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan atas berkat dan pertolongan-Mu sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan. Kami bisa beribadah bersama Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Tapi kami tetap bersyukur Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami bisa beribadah Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, Kau yang buka hati kami Tuhan, Kau yang buka pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami terima Tuhan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat malam teman-teman GKJ Nusuan. Mungkin teman-teman asing melihat wajah saya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Kris Nur Cahyani. Saya adalah mahasiswa dari Duta Wacana dan akan di GKJ Nusuan melayani di sini selama kurang lebih 5 bulan ke depan. Mari kita mulai merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman bisa buka Alkitabnya. Mari kita buka kitab Yunus, pasal 3 ayat 1-5 dilanjutkan ayat yang ke-10. Yunus pasal 3 ayat 1-5 dilanjutkan ayat yang ke-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka ini, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman pemuda dan remaja GKJ Nusuan yang terkasih, teman-teman kita semua punya pekerjaan, dan atau mungkin yang masih remaja, kita semua sedang sekolah. Nah, setiap pekerjaan ataupun sekolah kita pasti punya tugas yang harus diselesaikan. Tapi ada kalanya rasa kemalasan itu datang. Sehingga membuat kita bilang nantilah, nanti dulu. Jadi kita menunda pekerjaan kita. Nah teman-teman, kira-kira kenapa teman-teman seringkali menunda pekerjaan teman-teman? Ada banyak alasan. Mungkin karena memang teman-teman belum ada waktu untuk mengerjakannya. Atau mungkin kita sedang nyaman dengan keadaan kita sekarang, sehingga kita terlalu malas untuk mengerjakan tugas-tugas kita yang lain. Padahal tugas-tugas yang menunggu mungkin adalah tugas-tugas yang lebih penting daripada pekerjaan kita yang lain. Atau mungkin sebaliknya, kita sebenarnya nggak nyaman dengan tugas yang dikasih sama kita.
Sehingga mungkin kita tidak hanya ingin menunda, tapi sebenarnya kita sedang lari dari tugas panggilan kita. Nah teman-teman, kira-kira demikianlah yang terjadi pada Nabi Yunus. Sebuah kisah yang cukup menarik. Sejak sekolah minggu kita sudah mendengar kisahnya, Yunus ditelan di perut ikan. Yunus adalah nabi yang diutus Tuhan untuk datang ke Niniwe untuk memberitakan seruan pertobatan. Teman-teman, kira-kira apa sih tugas nabi? Nah, tugas nabi salah satunya adalah memperingatkan suatu bangsa untuk menyerukan pertobatan. Jadi, seruan pertobatan yang diperintahkan oleh Allah untuk Yunus itu sudah menjadi tanggung jawab Yunus. Dan seharusnya Yunus nggak boleh dong menolak panggilan Allah. Tapi dalam bacaan kita di kitab Yunus, Yunus menolak panggilan Allah. Ia mengingkari panggilan Tuhan. Ia menolak untuk pergi ke Niniwe, lalu ia malah pergi ke Tarsis, sebuah kota yang sangat jauh dari Niniwe. Teman-teman bisa bayangkan, kalau misalnya di tengah-tengah ini Israel, lalu Niniwe ada di sebelah timur, dan Tarsis ada di sebelah barat. Teman-teman bisa bayangkan betapa jauhnya Yunus pergi hanya untuk menghindari panggilan Tuhan terhadap dirinya. Teman-teman, kira-kira kenapa ya Yunus merasa nggak nyaman dengan tugasnya ini dan malah milih untuk menolak panggilan Tuhan? Kalau kita bisa renungkan, mungkin pertama, bisa saja tugas untuk pergi ke Niniwe ini adalah tugas yang sangat berat bagi Yunus. Teman-teman bisa buka Nahum 3 ayat 1-4. Di situ dituliskan betapa buruknya Niniwe. Nahum menuliskan, celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Jadi mungkin saja Yunus takut untuk datang ke Niniwe karena resikonya terlalu besar. Ia takut ditolak mungkin. Ia takut dicemooh karena orang-orang Niniwe tidak percaya pada Allah Israel. Atau lebih parahnya lagi, mungkin Yunus bisa saja dibunuh. Atau mungkin bisa saja ada alasan lain. Bukan karena takut akan penolakan atau karena untuk dibunuh. Yunus mungkin merasa bahwa Niniwe ini udah nggak ada harapan lagi. Mereka tidak pantas untuk mendapatkan kasih Allah. Namun apapun alasan Yunus, bukan berarti dia bisa lari begitu saja dari tugas panggilan itu. Teman-teman, dari tindakan Yunus untuk pergi ke Tarsis, kita bisa melihat bahwa tindakan ini adalah tindakan yang impulsif. Apa itu tindakan impulsif? Tindakan impulsif adalah saat seseorang melakukan tindakan tanpa memikirkan akibat dari tindakan itu. Jadi Yunus pergi ke Tarsis bukan karena dia tahu bahwa inilah panggilan Tuhan. Bukan karena dia tahu ini hal yang benar yang harus saya lakukan, tetapi ia pergi ke Tarsis karena mengikuti kemauan dirinya. Pertanyaannya kemudian teman-teman, apa yang akan dilakukan Allah pada nabi yang hendak menolak panggilannya ini? Diceritakan selanjutnya, saat Yunus hendak pergi ke Tarsis, ia memilih untuk pergi menggunakan sebuah kapal. Dia membayar kapal itu dan mungkin saja Yunus merasa dia bisa bebas dari pandangan Allah. Dia bisa kabur. Diceritakan juga saat awal dia ingin menaiki kapal, semua berjalan dengan lancar. Akan tetapi Yunus lupa bahwa sebenarnya tidak akan ada yang pernah lepas dari pandangan Allah, termasuk Yunus. Oleh karena itu saat ia melakukan perjalanan di kapal, lalu kapalnya itu dihantam oleh badai yang sangat besar. Sebenarnya mungkin kita merasa Allah sedang cari Yunus di dalam badai itu. Allah memperingatkan Yunus, kenapa kamu harus pergi ke Tarsis saat kamu harus pergi ke Niniwe? Semua orang di dalam kapal itu ketakutan setengah mati.
Mereka berdoa pada Allahnya masing-masing, tetapi apa yang dilakukan Yunus, teman-teman? Yunus tidur. Yunus sudah nggak peduli lagi mau badai apapun menghantam kapal itu, dia tidur. Lalu kemudian teman-teman, kita bisa melihat lagi bahwa untuk kesekian kalinya Yunus mencoba untuk menghindari Allah. Karena badai tidak kunjung reda, kemudian teman-temannya yang ada di dalam kapal itu menghampiri Yunus. Kenapa kamu nggak berdoa, kamu malah tidur sih? Lalu Yunus bilang sama teman-temannya, iya, badai ini terjadi karena ada saya. Lalu ia menawarkan diri, sudahlah buang saja saya ke laut. Yunus nggak takut mati. Yunus mau melarikan diri sekali lagi dari hadapan Allah. Dia memilih untuk dibuang ke laut dan menolak untuk pergi ke Niniwe. Lalu benar teman-teman, saat Yunus dibuang ke laut, badainya berhenti. Akan tetapi apakah Allah masih mau melepaskan Yunus? Tidak. Allah masih kasih kesempatan kesekian kalinya untuk Yunus. Dia ditangkap ikan dan dia diam di dalam perut ikan selama 3 hari lamanya. Mungkin ada yang merasa dari kita Yunus di dalam perut ikan ini merupakan sebuah hukuman. Tapi menurut saya Yunus justru diberi kesempatan untuk hidup dan untuk merenungkan kembali segala perbuatannya. Kenapa dia menolak Allah? Kenapa dia tidak mau pergi ke Niniwe? Apa alasan dia tidak mau pergi ke Niniwe? Setelah dia merenungkan setiap tugas-tugasnya, akhirnya Yunus memutuskan untuk pergi ke Niniwe. Teman-teman yang terkasih, sama seperti Yunus sebenarnya kita tahu apa sebenarnya tugas dan panggilan Tuhan untuk kita. Tugas panggilan itu tidak sebatas pada hal-hal gerejawi. Tidak hanya terkait dengan pelayanan-pelayanan gerejawi, tetapi juga pekerjaan teman-teman masing-masing. Apapun itu pekerjaannya, kita masing-masing punya tugas panggilan kita. Akan tetapi yang sering kali tidak kita sadari adalah dampak kalau kita mengabaikan tugas panggilan itu. Teman-teman, kalau kita bisa bayangkan kalau Yunus abai terhadap bangsa Niniwe, apa yang terjadi terhadap bangsa itu? Bangsa itu tidak punya kesempatan untuk bertobat. Bangsa itu tidak punya kesempatan untuk mendapatkan kasih karunia Allah hanya karena Yunus egois dan memikirkan dirinya sendiri. Nah teman-teman, soal kepatuhan terhadap panggilan Allah, justru kita dapat melihat dari bangsa Niniwe yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini. Bangsa yang semula ditakuti bahkan diremehkan oleh Yunus yang katanya bangsa yang jahat, yang katanya mereka suka bunuh orang, yang katanya mereka tidak mengenal Allah Israel. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa yang besar ini? Saat Yunus datang, mereka langsung saat itu juga berbalik 180 derajat, mempercayai Allah dan melaksanakan pertobatan. Mereka justru mau mendengar Allah yang disampaikan melalui Yunus. Berbeda dengan Yunus, teman-teman, yang tadi sempat menolak dan dia akan pergi ke Tarsis, bangsa Niniwe ini alih-alih menolak justru malah lebih mendengarkan Tuhan dibandingkan Yunus yang adalah nabi. Perkataan Yunus mungkin sangat menakutkan. Kalau mereka nggak bertobat, bangsa itu akan ditunggang balikan. Ya mungkin mereka sangat ketakutan. Tapi bukankah Yunus saat menolak panggilan Allah, dia juga seharusnya tahu resiko apa yang menanti dia kalau dia menolak panggilan itu. Tapi apapun alasannya, Niniwe mau mendengar perkataan Allah melalui Yunus. Mereka mau berpaling pada Allah-Allah mereka dan menghadap Allah Israel dan menerima Allah. Dan bahkan di ayat-ayat selanjutnya yang tadi tidak sempat kita baca, raja yang mendengar seruan dari Yunus, dia memerintahkan rakyatnya untuk berpuasa dan berseru-seru kepada Tuhan Allah
supaya mereka dapat dimaafkan, dan supaya kebinasaan tidak menimpa mereka. Dan benar teman-teman, betapa kita bisa melihat Allah yang sungguh kasih, Allah yang sabar dan murah hati. Karena bangsa Niniwe sungguh-sungguh melakukan pertobatan, mereka tidak dimaafkan oleh Allah. Allah tidak jadi menunggang balikan bangsa Niniwe. Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita merasa nggak nyaman dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan pada kita, apapun tugasnya. Mungkin alasan kita sama kayak Yunus. Misalnya saat Tuhan ingin kita berdamai dengan musuh kita nggak nyaman. Kita merasa musuh kita ini salah dan nggak layak untuk dimaafkan. Atau mungkin saat kita mendapat tugas, kita sudah nyaman dengan keadaan kita sekarang. Dan untuk melaksanakan tugas dari Tuhan butuh usaha yang cukup besar. Sehingga kita bilang nanti dululah Tuhan, belum saatnya saya melakukan ini. Teman-teman yang terkasih, kita bisa saja menunda atau menghindari tugas panggilan Allah pada kita. Tapi pertanyaannya mau sampai kapan kita menghindar? Allah yang kita kenal adalah Allah yang murah hati dan selalu memberikan kesempatan bagi umatnya untuk terus berubah. Yunus boleh pergi ke Tarsis dengan menggunakan kapal, tapi Allah mencari dia dalam badai. Yunus boleh terjun ke dalam lautan, tapi Allah menemukannya dengan seekor ikan besar. Atau Niniwe yang bertahun-tahun hidup dalam kelaliman, Allah kasih kesempatan mereka untuk berubah dan menerima kasih karunia Allah. Akan selalu ada kesempatan bagi kita. Tetapi kemudian, kita juga perlu ingat, kalau waktu kita ini terbatas, mau sampai kapan sih kita hidup? Untuk itu teman-teman pemuda dan remaja yang terkasih, lakukanlah segala tugasmu selagi masih ada kesempatan. Bukan atas dasar keinginan hati atau respon impulsif semata, tetapi berdasarkan bahwa tugas itu adalah tanggung jawab kita. Dan supaya kita dapat melakukan tugas yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Jadi jangan coba untuk lari, dan jangan lagi menunda pekerjaan-pekerjaan kita. Lakukanlah sekarang, selagi masih ada kesempatan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, saat teduh untuk kita. Amin. Terberkati oleh firman-Nya, amin. Amin. Mari saudara kita kumpulkan persembahan. Persembahan dapat dititipkan ke pengurus terdekat. Kita pujikan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita secara bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Udah nggak kerasa kita
udah mau selesai ibadahnya, mari sama-sama kita menutup ibadah pada hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan pertolongan sampai saat ini Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan agar kami bisa melaksanakan firman itu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan Tuhan. Kami akan menaikkan persembahan ini Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan agar persembahan ini Engkau sucikan Tuhan agar dapat memperluas kerajaan surga-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia tercinta Tuhan yang saat-saat ini Tuhan sedang dilanda bencana alam yang banyak Tuhan yang ada di beberapa daerah Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang memulihkan negeri kami Tuhan, Engkau yang memberkati setiap masyarakat Tuhan. Engkau yang berkati semuanya Tuhan agar semua bisa Engkau tolong Tuhan dan bisa sehat selalu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan. Bapak Ibu pendeta kami Tuhan, Engkau yang berikan mereka kesehatan Tuhan. Dan juga keluarga mereka Tuhan, Engkau yang berkati mereka juga Tuhan. Agar mereka bisa selalu menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan baik Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang berkati kami Tuhan, walaupun di masa pandemi ini Tuhan kami hanya bisa beribadah secara online Tuhan, Engkau yang berkati kami Tuhan, biarlah enggak ada suatu kurang apapun Tuhan, tetap kami bisa memuji nama-Mu Tuhan, tetap kami bisa beribadah secara online Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami Tuhan, setiap kami yang sekolah online Tuhan, Engkau yang berkati kami Tuhan agar kami bisa mengikuti sekolah Tuhan walaupun secara online Tuhan. Engkau yang buat kami agar kami tidak bermalas-malasan Tuhan, dan Engkau yang tuntun kami Tuhan agar kami tetap bisa mendapatkan pelajaran Tuhan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk remaja Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami Tuhan agar kami dapat bertumbuh Tuhan lebih lagi Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Engkau yang dewasakan kami Tuhan, Engkau yang tetap buat kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan walaupun kami belum bisa ibadah secara offline Tuhan, tetapi kami tetap bersyukur Tuhan, kami bisa tetap beribadah Tuhan walaupun secara online Tuhan. Kami akan tutup doa ini Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita udah selesai nih. Sampai jumpa di Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.